Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Kehendak Allah yang menyelamatkan, yang berdasarkan pada Injil Yohanes bab 6 ayat 39. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini, Gereja Katolik memperingati arwah semua orang beriman, anggota gereja yang telah dipanggil Allah dari kehidupan di dunia ini. Tidak semuanya langsung ke dalam kerajaan surga. Mengapa? Pertanyaan ini baik, sebab ada pandangan yang keliru yang memastikan bahwa kalau orang sudah dibaptis dan percaya kepada Tuhan Yesus, pasti masuk surga. Iman itu menyelamatkan, tetapi iman yang tidak diikuti dengan perbuatan adalah mati, kata Santo Yakobus. Orang-orang yang suci hatinya dan menguduskan seluruh hidupnya dalam ketaatan kepada kehendak Allah, mereka diperkenankan masuk ke dalam surga. Mereka itu para kudus Allah yang sudah kita rayakan pestanya kemarin. Orang jahat dan menolak keselamatan Allah dimasukkan ke dalam tanur api yang abadi, yaitu neraka. Tetapi ada orang-orang yang percaya, tetapi hidupnya tidak sempurna. Mereka kurang sempurna melaksanakan firman Tuhan. Bagaimana nasib mereka? Mereka itu harus disucikan dari siksa dosa yang belum diampuni semasa hidupnya di atas bumi ini. Saudara-saudari terkasih, jadi mengapa ada orang beriman yang tidak langsung masuk surga? Karena mereka harus disucikan terlebih dahulu. Caranya adalah kalau mereka didoakan dan dimohonkan ampunan kepada Allah oleh kita yang masih hidup. Dalam tradisi Gereja Katolik, kita diajak untuk mendoakan saudara-saudari kita yang hanya Allah saja yang tahu di mana mereka itu telah ditempatkan. Kita memohonkan ampunan atas siksa dosa bagi mereka yang masih berada di api penyucian. Gereja mengimani bahwa dengan mendoakan arwah orang beriman di masa tertentu dan khusus pada bulan November ini, kita memperoleh indulgensi bagi mereka yang kita doakan. Caranya yaitu dengan mengunjungi makam dan atau mendoakan mereka yang sudah meninggal setiap hari dari tanggal 1 hingga 8 November. Atau mendoakan mereka pada kesempatan lainnya. Dengan doa yang panjatkan pada Allah, kita memohon kerahiman Allah agar saudara-saudari kita itu dilepaskan dari siksa dosanya dan diselamatkan berkat korban penebusan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Saudara-saudari terkasih,
hari ini kita mendengarkan firman. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Firman ini menunjukkan kepada kita betapa Bapa mengasihi semua orang. Ia menghendaki semua orang diselamatkan oleh Yesus Kristus yang akan membangkitkan mereka. Juga kita kelak di kemudian hari. Atas keyakinan seperti itulah kita diajak dan dihimbau oleh Gereja Kudus pada hari ini dan hari-hari berikutnya untuk mendoakan saudara-saudari kita yang telah meninggal dunia. Kita tahu dan kita mengalami bahwa pada hari ini umat berbondong-bondong ke gereja untuk merayakan Ekaristi bersama imam dan menyampaikan wujud untuk keselamatan jiwa para kekasih mereka. Mereka itu bisa jadi leluhur mereka, orang tua mereka, istri atau suami mereka, anak, saudara, atau kerabat mereka. Dan biasanya di beberapa tempat setelah itu mereka mengunjungi makam para kekasih yang telah meninggal, menabur bunga, membakar lilin, dan memanjatkan doa-doa untuk mereka agar mendapat kerahiman Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Iman akan Tuhan Yesus yang sangat menghendaki semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman ini. Menggerakkan hati kita untuk mengasihi mereka yang telah meninggal dengan mohon kerahiman Allah. Saudara-saudari terkasih, keyakinan bahwa Allah itu baik dan dalam Yesus Kristus menghendaki semua orang diselamatkan, memberikan kepastian kepada kita bahwa anggota gereja itu adalah kita yang masih hidup di dunia ini. Mereka yang sudah berjaya di surga dan mereka yang masih ada di api penyucian. Kita memohon doa kepada para kudus untuk mendatangkan kerahiman Allah. Kita berdoa kepada Yesus Kristus agar mengampuni saudara-saudari kita yang masih berada di api penyucian. Disinilah kita memiliki peran yang tidak terabaikan, bahwa oleh doa-doa kita dapat memperoleh indulgensi, yaitu pengurangan atau penghapusan siksa dosa untuk saudara-saudari kita yang masih berada di api penyucian. Tradisi Kristiani ini dipelihara oleh Gereja Katolik sampai hari ini sebagai bentuk kasih persaudaraan dalam Yesus Kristus yang menghendaki semua orang diselamatkan. Aku percaya akan kebangkitan dan hidup yang kekal adalah bagian dari kredo atau pernyataan iman kita setiap kali kita merayakan Ekaristi Kudus, khususnya pada hari Minggu. Marilah kita menghayati iman itu dengan hidup baik, hidup suci, menaati perintah Tuhan, dan mendengarkan serta melaksanakan firman Yesus. Marilah kita berdoa dengan sungguh-sungguh agar saudara-saudari kita yang telah berpulang semuanya masuk
ke dalam surga. Apakah aku akan meluangkan waktu untuk mendoakan saudaraku yang sudah wafat? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami percaya akan cinta-Mu yang menghendaki semua orang yang percaya pada Yesus tidak ada yang hilang dan binasa. Berbelas kasihlah kepada mereka yang sudah wafat dalam Yesus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.